apa namanya, Iya, ini ya baik. Mbak Mbak Wita. Apa Nah, rekomendasi pertanyaan, Mbak Wita? ya pertanyaannya Mbak Didi bagus banget nih teman-teman. Jadi gimana sih kita tuh kalau banyak banget gitu ya maunya gitu ya, belum Iya untuk banyak kebutuhan maunya, hidup, tapi belum terbatas maunya gitu yang Mbak. lain, punya rumah dulu atau haji dulu atau apa nih gitu ya. Jadi tentu pertama-tama adalah tentukan dulu tujuan hidup kita gitu ya. Yang mana nih yang mau jadi prioritas. Nah, nanti pelan-pelan step by step prioritas itu centang checklist dulu yang satu gitu ya. Nanti kemudian yang kedua gitu ya. Jadi kalau misalnya haji dulu atau rumah dulu gitu ya. Nah, itu tergantung kepada kondisi keuangan masing-masing gitu ya. Jadi ada yang oh saya mau haji dulu begitu nikah saya mau langsung buat tabungan haji gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena oh alhamdulillah ada masih tinggal di rumah orang tua nih gitu ya. Jadi untuk beli rumah pertama tuh nggak urgent gitu ya dia. Nah, lain lagi dengan yang satu lagi. Oh, yang satu lagi ternyata kebetulan belum ada pengen banget gitu ya punya rumah tinggal sendiri gitu ya. Misalnya karena kalau dihitung-hitung gitu ya daripada mengontrak ternyata bisa punya rumah sendiri nih lebih dulu gitu. Nah nggak apa-apa boleh, itu nggak jadi masalah sih sebenarnya menurut saya ya. Jadi kita nggak boleh judge juga ya, wah harus haji dulu dong gitu ya. Orang punya rumah nanti aja nggak bisa gitu. Jadi setiap orang ini beda-beda. Nah gimana sih kita caranya mencapai tujuan keuangan kita satu persatu gitu ya. Tentunya pertama kita lakukan dulu financial check up. Ini prinsipnya mirip ya dengan keuangan konvensional atau perencanaan keuangan pada umumnya gitu ya. Tentu saja mulai dari mengecek dulu kondisi keuangan kita, penghasilan kita dikurangi dengan biaya hidup pokok plus untuk bayar cicilan utang ini kondisinya gimana nih? Itu dulu sih. Sama sebenarnya dengan keuangan umum gitu ya. Jadi apakah surplus atau defisit atau pas-pasan gitu ya. Jadi impas gitu. Jadi penghasilannya sekian dikurangi pengeluaran sama gitu ya. Nah, itu dulu kalau misalnya surplus ada lebihnya gitu ya sudah keluar untuk hutang dan untuk biaya hidup pokok. Nah, ini silahkan disisihkan untuk investasi gitu ya. Atau misalnya saya mau sedekah dulu deh. Oke, silahkan dikeluarkan dulu untuk sedekah kemudian berinvestasi. Nah, investasinya ini apa? Nah, sesuai tadi tujuan keuangan gitu ya. Kalau misalnya ternyata untuk tabungan DP rumah pertamanya masih ada sisa lagi, nah itu yang sisanya bisa dialokasikan untuk ibadah haji gitu ya. Nah kalau misalnya alhamdulillah masih ada sisanya lagi, nah itu silahkan dialokasikan untuk tujuan keuangan yang lain yang menjadi prioritas masing-masing keluarga gitu. Jadi kita harus mengerti gitu ya bahwa setiap orang itu punya prioritas tujuan keuangan masing-masing gitu ya yang buat dia nyaman gitu. Jadi kita juga nggak boleh judge gitu ya kalau misalnya yang mana yang baik buat kita belum tentu baik buat atau belum tentu sesuai gitu ya dengan keinginan orang lain gitu ya. Jadi silahkan diatur, yang penting adalah ada surplusnya tadi dulu gitu. Kalau misalnya ternyata belum surplus nih misalnya atau pas-pasan gitu ya untuk biaya hidup pas membayar cicilan utang gitu ya. Jadi nggak ada sisanya nih Mbak Wita. Tentunya pilihannya cuma dua sih gitu ya. Jadi melakukan penghematan atau cari penghasilan tambahan gitu ya. Nah kadang-kadang sebelum melakukan penghematan atau mencari penghasilan tambahan, udah langsung buru-buru dulu deh ngutang dulu gitu ya. Nah itu yang sering akhirnya jadi terjerumus ke bertambahnya utang gitu ya. Nah itu yang banyak sharing, banyak curcol gitu ya mengenai, aduh Mbak saya sudah terlilit utang nih, gimana ya gitu solusinya. Tentunya kita bisa mulai lagi mengecek tadi pengeluarannya ada yang bisa dihemat nggak nih gitu ya. Kemudian ikhtiar lah gitu ya untuk mencari penghasilan tambahan gitu. Banyak cara-cara gitu yang memang mungkin kalau belum coba tuh belum tahu gitu ya caranya gimana. Tapi kalau misalnya kita jalanin sesimpel misalnya ya, saya punya banyak teman ya karena saya juga sebelumnya ya sebelum aktif memberikan edukasi keuangan juga sampai saat ini tuh masih nulis gitu ya, blogging. Nah itu awalnya mungkin sekedar hobi gitu ya, tapi ternyata bisa jadi hobi yang menghasilkan gitu ya, bisa menjadi penghasilan tambahan gitu ya dengan menulis. Nah itulah hal-hal yang kita perlu explore dengan tentunya menambah skill kita ya. Jadi apalagi saat ini
ini jadi kemana-mana juga sih ya Mbak ya sharingnya. Jadi apalagi saat ini tuh banyak banget gitu ya memberikan edukasi gratis gitu. Tinggal kita mau fokus nggak sih untuk belajar gitu ya, menambah ilmu, menambah skill diri gitu ya. Jadi itu dulu pertama-tama cek dulu kondisi keuangannya apakah surplus, apakah defisit gitu atau pas-pasan. Nah kalau misalnya ternyata masih defisit atau masih pas gitu ya, coba direview lagi keuangannya apa yang bisa dihemat dan juga tentunya mencari penghasilan tambahan gitu ya sebelum memutuskan untuk berutang. Nah, nanti kalau hukum Islamnya lagi berutang itu juga berat gitu ya untuk kita karena kalau dibawa sampai nanti perhitungannya dibawa sampai meninggal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada riwayat Rasulullah tidak mau menyolatkan seseorang yang masih punya utang gitu ya hingga ada Iya temannya yang betul. menjaminkan gitu ya. Nah itu baru bisa disolatkan, baru Rasulullah berkenan untuk menyolatkan gitu. Jadi jangan mudah juga sih untuk melakukan utang gitu ya. Kalau misalnya terutama kita mengingat diri kita kemampuan saya hanya sekian ya sudah gitu dicukup-cukupin gitu. Nanti insya Allah seperti janji Allah ya setiap manusia itu pasti tidak akan mati sampai seluruh rezekinya itu diterima gitu ya. Baru nanti setelah itu kalau misalnya sudah meninggal ya tentunya rezekinya memang sudah sampai di situ. Seperti itu Mbak. Ya, ya. Mbak Dini Ternyata ini panjang ya nih ada jadinya. pertanyaan titipan ya, Mbak Wita, Mm-mm, boleh dibantu mm-mm, jawab ya. Dari Rizky Amelia, dia bilang gini, berarti kalau misalnya kondisinya sebenarnya tidak terlalu pas-pasan, ada sisa mm-mm, misalnya, ada sisa dana berlebih, tidak terlalu banyak, tapi ternyata masih ada hutang. Nah, yang didahulukan itu membayar, mencicil atau membayar hutangnya dulu, atau eh, tetap disisihkan untuk investasi atau di split gitu Mbak. Jadi hutangnya mm-mm. dicicil tapi dia juga sedikit-sedikit investasi gitu. Nah ini kalau menurut Mbak Wita nih gimana nih kalau misalnya kondisinya seperti itu? Ini mungkin ada beberapa juga apa namanya apa misalnya sebagai ibu rumah tangga misalnya gitu ya Mbak ya. Yang kan dia biasanya sih ibu rumah tangga tuh lebih keren karena dia akan lebih tergerak untuk cari uang tambahan gitu dibanding mungkin kan kalau yang sudah bekerja dia sudah merasa sudah ada aktivitas dan sudah akan ada imbalan gitu ya di akhir bulan. Tapi kalau ibu bekerja ibu rumah tangga itu Mm, biasanya kan mereka sudah tahu nih iya. posnya segini gitu ya dan ada beberapa kewajiban harus dibayar misalnya cicilan atau Mm-mm, hutang dan tapi juga pengen investasi juga. Nah, mm-mm. menurut Mbak Wita tuh gimana tuh nanti menjawabnya tuh kalau misalnya ada sisa dana berlebih sedikit tapi masih ada hutang yang harus dibayar tapi dia juga Mm-mm. mau investasi. Nah, menurut Mbak Wita itu Oke. pengampilannya gimana? Mm-mm. Jadi gini, kalau misalnya kita sudah punya utang saat ini, gitu ya, kan utang itu sebenarnya tidak batas atasnya itu 35% gitu ya. Jadi kalau di atas 35% dibandingkan dengan penghasilan itu sudah warning gitu ya, masuk ke kategori gawat gitu ya. Jadi kalau misalnya Gawat gitu ya hutang Mbak. kita, iya, misalnya kita punya punya ada kelebihan surplusnya tadi, kita bayar hutang sesuai dengan cicilannya gitu. Jadi kalau misalnya tiap bulan katakan cicilannya katakan 3 juta gitu ya misalnya ya. Nah, ada kelebihan dari sisa yang surplus tadi itu masih ada untuk setelah bayar hutang masih sisa. Nah, ini kita mungkin agak sulit gitu kalau misalnya harus melunasi utang katakan hutang kendaraan gitu ya atau beli rumah gitu ya. Itu kan biasanya besar nominalnya. Jadi dana yang kita pegang sendiri pun tidak mencukupi untuk langsung melunasinya gitu ya. Nah, itu yang penting yang terutama adalah bisa membayar dulu cicilannya gitu ya. Kalau misalnya pembelian secara syariah itu kan biasanya tetap gitu ya untuk yang Iya dibayarkan betul. tiap bulan. Nah, jadi kita sudah bisa hitung-hitung nih kalau misalnya masih ada untuk bayar cicilan sudah done gitu ya. Nah, masih ada sisanya. Nah, ini silahkan lakukan investasi gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dari surplusnya tadi masih ada belum mencukupi atau pas banget untuk habis bayar cicilan di bulan itu, maka diselesaikan dulu. Yang utama adalah cicilan di bulan itu, gitu ya, di bulan berjalan. Seperti itu, Mbak Dini. Oh, berarti kalau Mm-mm. skala prioritasnya berarti sebenarnya pengaturannya kewajiban dulu, maksudnya ada Iya. pos hutang itu harus di itu yang utama gitu ya, Mm-mm. checklist nomor satu gitu ya Mbak. Terus nanti baru sisanya memang misalnya ada untuk investasi, sisanya baru bisa untuk investasi gitu ya. Nah, Betul, oh betul. ya teman-teman saya sambil ini juga apa nge-reminder teman-teman cuan.
ini pesan sponsor tetap ya Mbak. Jangan lupa untuk bisa masuk ke websitenya motionfunds.id. Terus juga apa namanya dari kalau kayaknya sih lebih enak lewat website karena dia lebih apa ya lebih cepat biasanya Detail. di motionfunds.id. Nah di situ juga ada beberapa di motionfunds.id juga kita punya produk syariah gitu khususnya reksadana. Nah Mbak ini lagi ya Mbak ya. Nah tadi kan udah tipsnya Mbak. Berarti kalau boleh di ringkas ya summary secara persentase nih menurut Mbak Wita secara pengelolaan keuangan itu berapa persen sih Mbak misalnya kalau bisa ngatur nih ya untuk investasi berapa untuk meskipun kita tidak bisa samakan karena kebutuhan orang beda-beda ya Betul, tapi betul. idealnya itu Mm-mm. untuk investasi berapa yang bisa disisihkan gitu secara misalnya persentase secara keseluruhan kalau boleh nih Mbak. Iya, sebenarnya ideal kalau yang idealnya itu setidaknya gitu ya kalau untuk investasi setidaknya ada 10% dari penghasilan kita gitu ya untuk investasi. Kalau utang tadi ya jelas batasnya tuh di 30 sampai 35% gitu ya. Jadi jangan lebih daripada itu gitu ya. Kemudian kalau untuk sedekah, zakat ya bisa dari 2,5% sampai kalau misalnya tidak terhingga gitu ya. Kalau misalnya memang mau lebih dari 10% pun nggak apa-apa gitu ya, yang penting sesuai dengan budgetnya gitu ya. Jadi yang itu sih yang paling mendasar itu adalah utang ya, intinya usahakan sekali jangan sampai lebih dari 35% gitu ya, terutama pada saat mau mulai akad utang piutangnya itu ya. Jadi dihitung dulu penghasilan saya berapa gitu ya setiap bulannya, rata-rata gitu ya. Kalau yang pengusaha kan biasanya naik turun nih, rata-rata berapa gitu ya. Kalau terima gaji fix sekian, jadi dari 35%. Nah, untuk investasi setidaknya bisa punya ada kelebihan yang tadi surplus, setidaknya bisa mulai dari 10% dari penghasilan kita untuk investasi sesuai dengan tujuan keuangan ya. Jadi jangan lupa juga investasi, tapi saya pokoknya investasi aja, tapi nggak tahu nih uangnya nanti dipakai buat apa. Nah, itu juga jangan begitu ya. Jadi kalau investasi itu yang oke adalah prinsipnya smart gitu. Jadi apa? Spesifik gitu ya, mau buat apa, kemudian measurable, nilainya berapa gitu ya, kita harus menabung berapa, kemudian achievable, bisa dicapai enggak gitu ya. Kalau misalnya ternyata harganya ketinggian, disesuaikan dengan kondisi keuangan kita saat ini gitu ya. Kemudian realistis gitu ya, mirip dengan achievable. Jadi masuk di akal nggak nih sesuai dengan penghasilan kita tiap bulan dan juga timely. Jadi artinya tepat waktu gitu ya. Seperti misalnya investasi sesuai untuk tujuan dana pendidikan anak gitu ya. Nanti pada saat anaknya misalnya mulai kuliah gitu ya, dananya sudah ada gitu ya sesuai dengan dana yang kita target investasi yang kita sudah siapkan sebelumnya. Seperti itu Iya. Mbak Dini. Mbak, ini oh ya ampun. Ini tanpa terasa nih Mbak ya, kita terus dari tadi Mm-mm. kasih apa info-info buat teman-teman cuman udah mulai Mm-mm. mendekati batas durasi nih Mbak. Oh Ada iya, iya. pertanyaan Nggak dari terasa ya. Ignatius Leonard gitu ya. Mm-mm. Kayaknya Iya, ini langsung kayaknya. Tadi kan iya. kita udah ngomong ini apa pengelolaan keuangan syariah dan mungkin dia langsung aja nih dia nanya tentang salah satunya kan apa namanya instrumen di pengelolaan keuangan Mm-mm. syariah adalah satunya ada reksadana syariah ya Mbak ya. Nah dari Pak Ignatius ini nanya di 2023 untuk Mm-mm. kategori reksadana syariah ini menurut Mbak Wita apakah untuk lebih secure-nya ya orang pasti kan kalau invest yang pertama dicari adalah secure-nya tidur nyenyak dulu gitu ya. Mm-mm. Apakah lebih cenderung saya bisa taruh di reksadana pasar uang syariah atau di reksadana pendapatan tetap syariah untuk kategori reksadana syariah? Kalau menurut Mbak Wita gimana? Ini lebih langsung ke alternatif investasinya nih Mbak langsung nih. Ternyata pertanyaannya gimana Jadi nih Mbak? yang mana nih gitu ya? Boleh dua-duanya juga baik ya menurut saya ya, karena apalagi kalau misalnya pasar uang itu dominannya di deposito syariah gitu ya. Kalau misalnya untuk pendapatan tetap bisa dominannya kita pilih yang di sukuk gitu ya. Nah ini keduanya itu masih menurut saya masih dalam kategori yang insya Allah bisa aman gitu ya. Terutama kita misalnya kita melihat produk manajer investasinya siapa gitu ya. Kemudian juga tentunya jangan lupa ya kita memilih platform gitu ya dari agen penjual reksadananya yang juga tentunya yang sudah terregistrasi
beroperasi di OJK gitu ya, dan diawasi oleh OJK gitu. Jadi boleh sih dalam hal berinvestasi ini tentunya ada prinsipnya ya, don't put all your eggs in one basket gitu. Jadi bisa kita diversifikasi gitu ya, boleh di reksadana pasar uang syariah, boleh di reksadana pendapatan syariah, itu silakan sesuai dengan yang tadi. Jangan lupa targetnya berapa dalam jangka waktu berapa lama gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah lihat, berarti oh target investasinya, returnnya harus, imbal hasilnya harus sekian nih gitu ya. Jadi kita bisa perhitungkan seperti itu. Oh ya, oke. Nah, mudah-mudahan menjawab ya, Pak Ignatius, tadi yang sudah ditanyakan. Ini nggak terasa nih Mbak, kita udah 1 jam kita nih ngobrol. Ya, Nah, Masya Allah ya. ini Mm, apa namanya? Akhirnya kayaknya udah sampai ke closing statement nih dari Mbak Wita ya. Tapi mungkin ada tambahan satu aja mm, dari saya, maksudnya pertanyaan terakhir. mm, Terus Mbak tambahkan di closing statement ya Mbak ya. mm, Jadi untuk kita masuk tuh apa aja yang harus diperhatikan sih Mbak, pengelolaan keuangan secara syariah? Itu udah termasuk di mm, closing statement Mbak Wita nih ya. Gitu. mm, mm, mm. Silakan Mbak. Jadi kalau yang harus diperhatikan tentu saja tadi ya, bahwa transaksinya ini, akadnya tentu saja sesuai dengan prinsip syariat Islam gitu ya. Kalau misalnya kita dalam hal melakukan semua transaksi ya gitu ya, baik mulai dari yang paling kecil dari jual beli gitu ya, ini sesuai nggak gitu ya, kita perlu cari tahu lagi. Kalau misalnya masih belum tahu, silahkan cari tahu, kemudian bertanya juga nggak ada salahnya ya, bisa bertanya ke 1, 2 orang atau 3 orang, itu silahkan. Nah, jadi dalam hal mengelola keuangan syariah ini nggak usah terlalu diribet gitu ya, apalagi sekarang kita sudah punya jelas ya, ada Dewan Pengawas Syariah, ada DSN MUI gitu ya, yang juga sudah memberitahu ini yang sesuai syariat, produk ini, yang ini sudah ada gitu ya fatwanya gitu ya. Jadi sehingga kita sebenarnya sebagai umat muslim gitu ya, dalam hal maupun non muslim gitu ya, dalam hal melakukan pengelolaan secara syariah itu, dan terutama misalnya membeli produk-produk investasi, itu sudah sangat dimudahkan gitu ya. Yang penting yang tadi ya, setelah kita memperhatikan akadnya, jangan lupa nanti pada saat melakukan aktivitas bertransaksi gitu ya, mengelola keuangan, itu kita juga perlu mengingat prinsip-prinsipnya tadi ya, tidak melakukan tidak mengeluarkan uang, menggunakan uang secara boros gitu ya, kemudian juga kita tidak boleh melakukan kecurangan dan lain sebagainya, seperti tadi menimbun barang dan lain sebagainya gitu, sehingga tujuan utamanya tadi yaitu mencapai ketenangan finansial itu juga bisa tercapai. Seperti itu Mbak Dini, semoga bermanfaat